Wow, jadi di Jakarta ini udah ada Islam sebelum ada Wali Songo ada? Oh, Wali Songo kan beda 500 tahun. 500 tahun dengan Walim Teko. Mahal kalau mau jadi historian profesional, mahal. Siapa yang mau ongkosin kita? Saya ongkosin ini selama 30 tahun. Saya kelilingin dunia, saya kelilingin Indonesia. Saya masuki segala macam perpustakaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Ruseimi di channel Macan Idealis. Hari ini gue masih bersama Babe Ridwan Saidi, Babe kita tercinta yang sampai detik ini alhamdulillah masih mau memberikan ilmunya kepada kita, memberikan pengalaman-pengalamannya kepada kita untuk berdiskusi mengenai apapun itu, baik sejarah dan politik yang ada di Indonesia. Nah, ini ada hal pertanyaan Be sebenarnya yang mungkin harus kita gali lagi dari Babe mengenai awal mulanya Islam itu masuk di Jakarta ini kapan sih Be sebenarnya Be? Siapa yang membawa gitu Be? Iya. Jadi Islam itu pertama masuk Aceh dulu ya, Lamuri ya. Dari Aceh dulu Be, Aceh dulu turun ke sekujur Sumatera, ya kan, baru ke Jakarta. Ya kan? Karena rute lautnya begitu. Ya dari kan? Ujung Sumatera nih. Iya, ujung Sumatera dulu. Nggak langsung ke Priok dia gitu nggak? Ke Priok belum ada pelabuhan itu. Kita ke Sunda Kelapa ya kan. Ke situ. Jadi kita lihat di Kali Besar itu ada mihrab ya. Mihrabnya saja. Tapi bangunan masjidnya udah nggak ada. Minaretnya pernah ada tapi digusur oleh PU DKI. Karena dianggap menghalangi jalan. Lalu ada lagi itu kalau di Pulau Kelor itu ada masjid kaum Saman ya. Kalau kaum Saman itu baru abad 9 ya, karena arsitekturnya yang melingkar sama dengan yang di Semelu Aceh dan Bukit Siguntang Palembang. Itu bisa Saman. Tetapi yang paling penting, kapan sebenarnya dimulai dengan pengajaran syariat di Indonesia ini. Di mana dimulainya? Ketika dia masuk dari Lamori kan baru ketuhanan, baru tauhid ya. Yang dibawa oleh orang-orang Imarat ke sini. Tapi syariat kapan? Syariat Islam ya. Hadis itu sendiri baru dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Abad ketiga. Jadi sekitar 9 Masehi. Penemuan Raffles itu Raffles menemukan 2 kitab di daerah Salemba dari tangan seorang bernama Alvarez. Ternyata kitab itu ditulis oleh Laith Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi. Beliau ini dalam penelitian Raffles ternyata wafat pada tahun 938 Masehi. 938 Masehi. Kitab dia 2 itu diberi judul sesuai dengan taste orang-orang Betawi. Doa-doa dibilang baca-bacaan. Satu lagi masalah-masalah termasuk sembahyang, termasuk menyelenggarakan jenazah, termasuk nikah, disebut masail ya, masalah-masalah. 2 kitab itu sekarang tersimpan dalam British Library. Nah, itu menimbulkan keheranan kalangan historian bahwa ternyata pelajaran syariat dimulai dari Jakarta dan penyebarnya adalah Laith Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi yang orang Jakarta menyebutnya Muallim Teko. Muallim Teko. Karena Teko itu kan sumber air, tempat air, jadi air ilmu. Diartikan ilmu ya. Maka dia bertinggal di daerah Kapuk Muara. Tempat tinggal dia namanya Kapuk Teko. Merujuk kepada nama dia. Jadi beliau wafat 938 Masehi. Jadi nggak ada yang lebih tua dari beliau. Jadi beliau udah abad 10 Masehi di sini. Abad ke-10? Iya. Abad ke-10 udah di sini di Jakarta. Sudah di Jakarta menulis 2 kitab. Berarti kan ikut juga menyebarkan agama Islam berarti Be? Orang pada datang ke Jakarta menyalin kitab dia. Wow. Itu abad ke-10 Be? Abad 10. Wali Songo ini kan bukan, kalau nggak salah abad ke-15. Iya. Jadi ini yang mana yang duluan ini? Yang pasti kan kalau Maulana Malik Ibrahim juga orang Samarkand, itu 1418 berarti abad 15. Jauh setelah Muallim Teko. Jauh sekali. Dan kita mempunyai bukti keberadaan Muallim Teko. Yaitu 2 kitab dia.
Itu bukti, nggak terbantahkan Kitab lagi. dia tentang Islam ya, Be ya? Kitab dia tentang pengajaran sembahyang, tentang menikah, tentang tata cara mengubur dan doa-doa. Itu bukti. Ini bukan orang dari Timur Tengah nih, Be? Bukan, dia dari Samarkand. Samarkand. Iya, Al-Samarkandi namanya. Wow, jadi di Jakarta ini udah ada Islam sebelum ada Wali Songo ada? Oh, Wali Songo kan beda 500 tahun. Oke. 500 tahun dengan Walim Teko. Menarik nih, Be. Menarik. Jadi ternyata di Pulau Jawa berarti Jakarta kan karena pusat nih, Be ya? Pusatnya. Berarti Islam udah ada lebih lama dari itu ya? Lebih Indonesia, lama Be? dari itu. Wow. Abad 10 itu sudah dia pusat pengajaran syariat Islam itu di Jakarta. Iya. Oleh Mualim Teko. Ulama pribumi. Mualim Teko orang Samarkand. Oke. Kemudian dia melahirkan banyak murid-murid yang ini akan kita jelaskan kan. Ya, jadi inilah Mualim Teko. Jadi kalau dibandingkan dengan Wali 9 itu yang tertua saja Malik Ibrahim abad 15. Iya. Yang belakangan kan bisa aja abad 16. Iya. Itu kan baru di Jakarta, Be ya? Baru di Jakarta. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada juga yang lebih dahulu sebelum Wali Songo, Be ya? Bisa saja, tapi kan penelitian ke arah itu nggak ada. Ya, saya meneliti ini berdasarkan sumber British Library, berdasarkan keterangan-keterangan Raffles. Ya, kalau ternyata sudah ada kitab yang ditemukan sebelum itu berarti sudah ada Islam. Sudah ada praktek-praktek beragama Islam. Iya. Itu. Iya. Nah, kemudian kita nggak tahu lagi dari abad 10 ke abad 16 itu siapa saja ulama-ulama di Jakarta. Baru kita ketemu nama Ki Alang. Awal abad 16. Iya. Ki Alang ini menulis Hikayat Tumenggung Al-Wazir. Yang dia tulis di situ. Dalam kitab Hikayat Tumenggung Al-Wazir, Ki Alang itu sinis sekali terhadap orang yang menyebut dirinya Pangeran Jayakarta. Karena dia pernah berhadapan. Jadi Ki Alang ditantang. Kalau kamu ini ulama yang paling terkenal di Jakarta, ya kan? Coba bisa nggak ngajarin saya Islam? Kata orang ini. Yang diketahui orang ini sebenarnya berasal dari Selon Tengah. Kandi. Selon Tengah. Kandi nama tempatnya. Kandi. Situ lantas Ki Alang datang, ya kan? Wah, bertemu muka. Kalau kamu sih jangan ngajarin saya, ngajarin monyet saya aja, katanya. Jadi maksudnya siapa ini, Be? Yang dari Kandi ini? Yang orang ini ya, orang berasal dari Kandi ini kemudian disebut Pangeran Jayakarta. Dan saya mengatakan dia Kandi, saya lihat tata busananya dari litografi. Karena ada litografi, Ki Alang diusir dari kemah dia. Kemah dia itu di Pejagalan, di dekat Gang Boncel namanya. Dia itu kemah, bukan istana, bukan gedung, dia kemah di situ. Ya kan, saya lihat itu. Lantas Ki Alang dilihat Ki Alang katanya ulama Jakarta yang hebat. Ngajar saya sih kamu nggak pas, ngajar Islam, ngajarin monyet saya aja. Ajarin monyet saya baca kitab. Ki Alang bawa pulang tuh monyet kan. Oleh Ki Alang, kitab dia itu lembar lebih lembar dikasih nasi. Monyetnya dilaparin. Jadi monyet dikasih kitab, dia lihat ada nasi, dicolek. Mulutnya kunyah-kunyah kayak orang membaca. Iya kan? Iya. Dibawa lagi berhadapan kepada orang Kandi itu kan. Lantas coba monyet kamu tunjukkan kemampuannya membaca kitab. Dia tuh monyet bersila dikasih, dia begitu. Oh, mana suaranya? Kan mesti ada suaranya dong. Masa baca kitab begitu? Ki Alang bilang boleh. Saya bisa latih dia pakai suara, tapi kasih waktu saya 30 tahun. Marah dia kan. Yang ngaku dirinya pangeran. Iya. Marah. Pangeran Jakarta. Wow. Diusir Ki Alang. Itu perdebatan Ki Alang dengan itu orang, ya kan? Yang menurut saya orang Kandi ini, itu dihadirin oleh orang asing, oleh orang Inggris pada datang. Dan membuat litografi. Ki Alang lagi diusir. Dan dia ngacungin golok ini. Gebah Ki Alang. Nah itu Ki Alang ya. Iya. Karya dia Tumenggung Al-Wazir itu diserahkan ke Volkslecture
atau Balai Pustaka pada tahun 1920 oleh turunannya yang bernama Gebarnaman. Jadi kalau yang mau membaca kitab ini silahkan aja ke Perpustakaan Nasional, kan begitu. Ada Be ya? Itu, Be, Ada, ya, ya kan. Kemudian berikut adalah seorang mualim juga, itu namanya Asmat bin Asba. Dia itu awal daripada abad 18. Belanda itu menerapkan pengadilan Eropa di sini, nggak jalan. Lalu dia minta bantuan Asmat bin Asba. Asmat bin Asba disumpah di pengadilan untuk memberi kesaksian. Beginilah peradilan secara Islam. Belanda ketok martir, oke. Akhirnya pengadilan Hindia Belanda yang dilanjutkan dengan pengadilan Indonesia sekarang, dasar-dasarnya dari Asmat bin Asba, itu dari fikih Islam. Oh, Iya. oke. Iya, KUHP segala itu, Be? Iya, dia itu awal abad 18, Asmat bin Asba. Menarik nih, ini menarik lagi nih. Iya, Jadi iya, bagi iya, yang ingin mendalami, silahkan pergi ke Leiden atau ke Amsterdam Rijksarchief. Iya, iya. Silahkan, ya Iya, kan? iya. Kalau saya main data, kagak main katanya-katanya, Iya, iya. kagak main ngimpi, Iya. titisan-titisan, ya kan? Aji-ajian, kagak. Iya, iya. Ayo lu pergi ke sono. Iya, iya. Jangan sembarangan bicara sejarah. Iya. Oke. Setelah masih di abad 18, setelah Asmat bin Asba adalah Mualim Kuningan. Mualim Kuningan. Mualim Kuningan ini berilmu, tetapi beliau juga kaya raya. Itu tanah di seluruh Kuningan sekarang, makanya dinamakan Kuningan tempat itu. Iya. Kuningan adalah nama dia. Oh gitu, Be. Nama Oh, dia. Oke. Makam dia kan ada di Jalan Senayan. Iya, iya, iya. Ada iya, ketendian itu kan di pinggir kali kan ada namanya Jalan Senayan. Oh, itu tuh makam Mualim Kuningan. Mualim Kuningan di situ di makam. Oh, oke. Dia kaya raya, Iya, iya. luar biasa. Betawi tuh, Be. Dia Betawi. Oke. Asmat bin Asba Betawi, Ki Alang Betawi, ya kan? Kemudian Mualim Teko adalah Samarkand. Samarkand. Mualim Teko itu di makam di sekarang TPU Kapuk Teko. Tapi setelah 7 tahun terakhir ini makam ini menjadi danau. Saya setelah mewawancara penduduk asli di situ, dia mengatakan memang ada makam tua. Iya. Tapi udah tutup danau. Nah, kita lanjut. Siapa setelah Imam Kuningan? Setelah Imam Kuningan itu masuk kita abad 19. Oke. Abad 19 itu adalah Junaid Al-Batawi. Al-Batawi, jangan diganti menjadi Fatawi, kagak ada itu. Batawi, Betawi itu adalah bahasa Armenia, bukan bahasa Arab. Ya kan? Junaid Al-Batawi, periksa semua kitab tentang Junaid Al-Batawi dengan B ditulisnya, bukan dengan F. Kan ada orang yang kepengen ganti-ganti jadi Fatawi. Batawi, Junaid Al-Batawi, pertengahan abad 19 dia mukim di Mekah. Dialah satu-satunya orang non-Hejaz, itu waktu kan belum ada Saudi Arabia. Iya. Non-Hejaz yang mendapat kesempatan menjadi imam Masjidil Haram dan mengajar di Serambi Mekah. Hanya Syekh Junaid Al-Batawi. Iya, 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 iya. Dia. Iya, iya. Dia orang Jembatan 5. Iya, iya. Dia itu adalah kita pernah cerita tentang Guru Mansur, pamannya Guru Mansur. Oh, tuanya lagi. Oke. Jadi Guru Mansur ponakan dia. Oh, Betawi juga nih, Be? Betawi. Jadi Syekh Junaid Al-Batawi itu menjadi terkenal ketika dia menolak kedatangan Sunuk Khorkhronya. Sunuk Khorkhronya datang ke Mekah 1893, 1894 mau ketemu dengan Syekh Junaid. Karena Buya Hamka sendiri mengatakan Syekh Junaid adalah Syekhul Masaih, guru daripada segala guru. Itu Syekh Junaid. Buya Hamka bilang begitu? Bilang begitu. Oke, ya. Syekhul Masaih, itu adalah Syekh Junaid Al-Batawi. Iya. Ditolak Sunuk Khorkhronya. Ada dalam laporan Sunuk Khorkhronya, huru-hurunya. Silakan aja pergi ke perpustakaan LIPI. Iya. Saya ada rujukan, nggak sembarangan saya bicara. Iya, iya, iya. Ya kan, nggak katanya-katanya. Iya. Nggak bisa sejarah kok katanya-katanya. Iya, 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 iya. Silakan. Jelas ditolak oleh Syekh Junaid Al-Batawi. Oke. Iya, 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 iya. Begitu. Dia tuh sampai akhir abad 19. Iya, iya, abad 19. Ini menarik banget ya, guys. Jadi yang selama ini gue pahami kan memang di Indonesia itu, apalagi di Jakarta ya khususnya juga, Islam tuh dimulai dari masa-masanya Wali Songo. Tapi ternyata sebelum itu pun Islam sudah ada. Itu menarik.
Menarik banget dan kitab-kitabnya pun ada sebenarnya Be, ya. Ada, kalau mau pergilah ke British Library. Iya. Atau ke apa namanya Stalingrad. Iya. Itu banyak kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Betawi. Iya. Banyak. Muhammad Bakir kitabnya 30 ada di Stalingrad. Iya. Banyak. Menarik banget. Nah, pandangan teman-teman gimana menurut kalian? Fenomena yang terjadi ini apa ya? Ternyata Islam kita udah lama, lebih lama daripada itu. Dan gue cukup berbahagia mendengar informasi dari Babe ini. Semoga ini mendapatkan ini menjadi satu tambahan wawasan-wawasan baru bagi kita para anak muda yang ingin lebih mendalami sejarah yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa di-share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan sebelum itu kok ya, dia silakan dia belajar membaca segala macam buku. Kemudian harus penelitian lapangan. Karena sejarah itu tidak bisa didongeng-dongengkan. Rebah-rebahan di kamar, ya kan, menghayal-menghayal terus dibilang sejarah, nggak bisa dong. Ya kan? Nggak bisa, dia harus ada dasarnya. Kalau perlu keluar negeri mahal, kalau mau jadi historian profesional mahal. Siapa yang mau ongkosin kita? Saya ongkos sendiri selama 30 tahun. Saya kelilingin dunia, saya kelilingin Indonesia. Saya masuki segala macam perpustakaan. Iya, menarik. Disitulah kita makanya bisa mendapatkan informasi gratis dari Babe. Nah, kita gali terus informasi dari Babe. Tapi syaratnya jangan lupa lo like dan share video ini, taruh ke seluruh sosial media kalian. Semoga ini menjadikan satu manfaat buat kita semua, menjadikan tambahan wawasan lagi. Kenapa enggak? Masih ada seorang legend of history-nya nih di Indonesia, Babe Ridwan Saidi. Ya teman-teman semua, jangan lupa like dan share videonya, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, saya pakai tabe dong.